Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kader Madrasah Mu'alimin Muhammadiyah Yogyakarta. Anak-anak semua yang berbahagia, Ustadz doakan semua dalam keadaan yang sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara menghitung kelajuan, kecepatan, dan percepatan. Untuk mengetahuinya, maka simaklah video berikut ini. Pada video kali ini, anak-anak bisa lihat di papan tulis itu sudah ada satu contoh soal yang berhubungan dengan kelajuan. Ustadz bacakan, sebuah benda bergerak menempuh jarak 20 meter selama 4 sekon. Hitunglah kelajuan benda tersebut. Bagaimana cara menjawabnya kelajuan ini? Mari kita ikuti penjelasan berikut ini. Sebuah benda bergerak menempuh jarak 20 meter selama 4 sekon. Perintahnya, hitunglah kelajuan benda tersebut. Jawabannya, kita tuliskan dulu. Diketahui, dari soal itu yang diketahui apa? Yang pertama, jarak. 1 dalam kurung, simbolnya S, besarnya 20 meter. Kemudian yang kedua, waktu, simbolnya T, besarnya berapa? 4 sekon. Kemudian yang ditanyakan, yang dicari, tulis ditanyakan. Apa yang ditanyakan? Kelajuan. Nah, simbolnya V. Besarnya berapa? Belum ada. Kita cari, diberi tanda tanya. Nah, sekarang penyelesaiannya. Penyelesaiannya bagaimana? Nah, kita tuliskan dulu penyelesaian. Ada jarak, ada waktu. Dicari kelajuan. Kita tulis kelajuan. Kemudian simbolnya V sama dengan jarak dibagi waktu. Atau kalau dibuat simbol V sama dengan S dibagi T. Nah, sekarang S-nya 20 meter. Nah, itu S-nya 20 meter atau 20 M. Kita ganti S dengan 20 M. Kemudian T-nya berapa? T-nya time, waktu. Nah, ini 4 sekon. Sekon itu satuan waktu. T-nya bisa kita ganti dengan 4 sekon. Sehingga hasilnya 20 dibagi 4. Berapa nilainya? 5. Kemudian satuannya meter per sekon. Jadi setelah kita hitung kelajuan benda, besarnya sama dengan 5 meter per sekon. Nah, ini sudah selesai anak-anak. Mudah bukan? Ya, jadi untuk menghitung kelajuan tinggal kita bandingkan jarak dengan waktu atau jarak dibagi waktu. Dari soal ini ternyata besarnya kelajuan 5 meter per sekon. 5 itu besarnya, meter per sekon nilai. Selanjutnya anak-anak semua, marilah kita ikuti contoh soal yang kedua, yaitu menghitung kecepatan. Bagaimana cara untuk menghitung kecepatan? Kita lihat kalau ada soal
seperti di papan tulis, sebuah mobil bergerak dari Yogyakarta ke Semarang menempuh jarak 120 km selama 4 jam. Berapakah kecepatan rata-rata mobil tersebut? Nah, kalau ada soal semacam ini, kita jawab ya, tulis nanti di kertas, jawab. Diketahui dulu dari soal itu, yang diketahui itu apa? Nah, coba kita baca lagi soalnya. Jarak. Wah, berarti ada jarak. Jarak. Kita tulis jarak. Nah, jaraknya ini dari mana? Jarak perpindahan. Besarnya berapa? 120 kilometer. Simbolnya delta S, kita tulis dalam kurung delta S. Kemudian waktunya, waktu yang diperlukan. Berapa waktu yang diperlukan? Nah, kita lihat waktu. Oh, ternyata 4 jam. Sama dengan 4 jam. Nah, waktu yang diperlukan 4 jam. Kemudian kita tuliskan yang ditanyakan, yang harus dicari. Yang harus dicari apa ini? Perintah soalnya. Kecepatan rata-rata. Kita tulis kecepatan rata-rata. Sama dengan berapa ini? Belum tahu, maka diberi tanda tanya. Berikutnya penyelesaiannya bagaimana? Penyelesaiannya kita tulis penyelesaian. Setelah itu persamaan yang digunakan untuk menyelesaikan kecepatan rata-rata. Nah, kemarin sudah dipelajari V sama dengan berapa? Delta S, jarak perpindahannya, dibagi delta T, selang waktu atau waktu yang diperlukan untuk pindah dari Jogja ke Semarang. Delta T-nya berapa? Nah, delta S-nya kita ganti dengan angka 120 km. Kemudian waktunya atau delta T ini ya, simbolnya delta T, kita ganti dengan 4 jam. Nah, sekarang tinggal membagi 120 dibagi 4. Berapa itu? Nah, nolnya kita simpan, 12 dibagi 4. Ketemunya 3. Tinggal nambahin 0. 30 satuannya kilometer per jam, karena km dibagi jam, ketemunya km per jam. Nah, jadi kecepatan rata-ratanya V, tinggal corek atasnya saja dengan garis ya. Itu artinya garis yang di atas V, yang di bawah itu artinya rata-rata. Jadi V bar dibaca begitu, kecepatan rata-rata sama dengan 30 km per jam. Nah, kalau seperti ini itu berarti belum kecepatan, tapi masih kelajuan. Nah, supaya kecepatan rata-rata, maka harus diberi arah ke arah Semarang. Jadi ini bedanya dengan kelajuan. Kalau ya kecepatan itu ada arahnya ke arah Semarang soal ini. Nah, sedangkan kelajuan itu enggak ada arahnya. Mudah bukan?